Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah gak sih kalian bertanya-tanya, apa sih sebenarnya yang bikin seorang guru bisa dibilang ideal? Gimana sih caranya bikin kelas jadi hidup, gak ngebosenin, tapi juga tetap kondusif? Dan lebih penting lagi, kalau ketemu anak yang lagi malas atau nakal, bandel, gimana sih cara ngadepinnya? Nah, di video ini kita bakal ngobrol santai tentang gimana caranya menjadi pendidik yang keren, ideal, dan pastinya dicintai murid-murid. Tapi nggak cuma itu, gimana kita cuma bakal membahas apakah pendidikan formal di Indonesia itu ideal atau belum. Yuk simak bareng-bareng. Jadi guru ideal itu bukan cuma soal ngajar di depan kelas, ngasih tugas terus pulang. Ya, lebih dari itu. Seorang guru yang ideal itu harus bisa jadi teladan buat murid-muridnya. Bukan cuma ngajarin pelajaran, tapi juga ngajarin nilai-nilai moral, cara berpikir positif, dan bagaimana berperilaku baik. Selain itu, guru harus paham kalau setiap anak-anak itu berbeda. Ada yang cepat nangkep materi, ada juga yang butuh perhatian lebih. Nah, tugas kita sebagai seorang guru harus sabar dan kreatif supaya bisa menyampaikan ilmu dengan cara yang mudah diterima oleh semua anak. Dan yang paling penting, guru ideal itu enggak pernah berhenti belajar. Kita harus update ilmu terus biar enggak ketinggalan zaman. Kalau guru berkembang, muridnya juga ikut berkembang, iya kan? Kalau kita berbicara tentang standar primer yang harus dimiliki oleh seorang pendidik, minimal seorang guru harus bisa harus punya kualifikasi akademik, ya. Tapi nggak berhenti di situ saja. Ada 4 standar utama yang harus kita punya. Pertama, kompetensi pedagogik, alias kemampuan kita mengajar dan mengerti cara belajar anak. Yang kedua, kompetensi profesional. Kita harus benar-benar ngerti materi yang kita ajarin. Yang ketiga, kompetensi kepribadian, atau kita bisa sebut guru itu harus bisa jadi pribadi yang dewasa lah, ramah, dan bikin murid nyaman. Yang terakhir, kompetensi sosial. Bagaimana caranya kita bisa membangun hubungan baik dengan murid, rekan guru, orang tua. Kalau semua ini dipenuhi, insya Allah kita bakal jadi pendidik yang dihormati dan disayangi. Nah, ini dia yang sering jadi tantangan. Bagaimana cara membuat suasana kelas enggak monoton tapi tetap kondusif? Sederhana kok. Kita bisa mulai dengan bikin metode belajar yang menarik. Contohnya, pakai game
edukatif, diskusi kelompok, role play, atau media interaktif kayak video atau animasi. Jangan cuma ceramah terus menerus ya, nanti anak-anak malah bosan dan ngantuk. Trik lainnya adalah bangun kedekatan bersama murid, ajak mereka mengobrol, tanya pendapat, atau kasih apresiasi sekecil apapun. Contoh, ketika kalian memberikan sebuah pertanyaan kepada murid, berilah hadiah. Percaya deh, kalau anak-anak merasa dihargai dan dilibatkan, suasana kelas jadi lebih hidup dan mereka bakal lebih semangat belajarnya. Nah, ini kalau ketemu murid yang nggak patuh atau lagi mode malas, jangan langsung dimarahin ya. Tenang dulu, pertama-tama coba deh kita cari tahu penyebabnya. Mungkin dia lagi ada masalah di rumah, mungkin juga dia kurang percaya diri, atau bisa jadi dia bosan karena materi yang diberikan terlalu sulit. Nah, setelah kita tahu penyebabnya, baru kita cari solusi. Bangun komunikasi personal sama anak itu, kasih motivasi dan tunjukin kalau kita percaya dia bisa bikin lebih baik. Seperti contoh, teknik reward juga bisa kita pakai, tapi harus bijak ya. Jangan malah bikin anak tambah stres. Intinya, guru itu harus sabar, kreatif, penuh empati. Kalau anak-anak merasa didengar dan dimengerti, lama-lama mereka pasti berubah. Terus, apakah pendidikan formal di Indonesia itu sudah ideal? Kalau ditanya masalah pendidikan formal di Indonesia sudah ideal atau belum, jawabannya pasti belum. Tapi kalau sudah bergerak ke arah yang lebih baik, memang masih ada beberapa masalah yang seperti kualitas guru yang belum merata, apalagi yang berada di desa-desa terpencil, fasilitas sekolah yang belum memadai, dan sistem yang kadang terlalu fokus ke nilai akademik saja. Padahal pendidikan itu enggak cuma soal nilai ujian, tapi juga pengembangan karakter, keterampilan hidup, dan kreativitas. Tapi di sisi lain kita juga gak bisa menutup mata, banyak anak-anak Indonesia yang sudah berprestasi di kancah internasional. Kok artinya ada harapan besar kalau kita mau berkolaborasi dan sama-sama memperbaiki sistem pendidikan. Jadi ayo kita mulai dari diri sendiri sebagai pendidik, karena perubahan besar dimulai dari karakter kecil, betul kan? Jadi intinya, menjadi pendidik yang ideal itu membutuhkan kesabaran, kreativitas, dan tekad yang kuat untuk terus belajar. Kelas yang asik dan kondusif itu bisa kita ciptakan kalau kita mau memahami murid-murid kita. Anak-anak yang malas pasti bisa kita ajak semangat lagi kalau kita tahu caranya. Meskipun pendidikan di Indonesia masih
banyak tantangan, kita sebagai guru punya peran penting untuk menciptakan generasi unggul dan berprestasi. Yuk kita bergerak bareng-bareng untuk jadi pendidik yang lebih baik, karena guru hebat lahir dari murid yang hebat, atau karena guru hebat melahirkan murid yang hebat. Yang terakhir, tetap semangat, tetap belajar, dan terus jadi inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.